Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tentu terlebih dahulu yang berbicara berpesan untuk diri pribadi sebelum kepada pendengar sekalian supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melewati langkah-langkah dakwah seperti ini, kunci keberhasilan dakwah itu adalah ketika yang menyampaikan bisa memberikan teladan terlebih dahulu terhadap umat, terhadap masyarakat, terhadap pendengarnya. Kalau kita gagal dalam memberikan teladan ini, maka yang tentu adalah kegagalan pula yang terjadi di dalam langkah dakwah dan perjuangan kita. Makanya kita terus memanjatkan doa sebagaimana Rasul ajarkan, agar supaya semakin hari ingatan kita kepada Allah semakin bagus, syukur kita kepada Allah semakin bagus, dan juga ibadah kita kepada Allah semakin bagus, semakin memberikan yang terbaik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba di dalam berzikir kepadamu, ingat kepadamu, karena begitu banyak nikmat yang Ia berikan kepada kita. Wa syukrika, bersyukur, begitu banyak nikmat yang telah kita pakai darinya. Husna ibadatik, maka kita persembahkan ibadah yang paling maksimal semampu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini kan doa di pangkal Allahumma a'inni, tolong hamba. Kalau tidak Allah menolong, kalau tanpa pertolongan dari Allah kita tidak ada apa-apanya, dan kita tidak bisa memberikan zikir, syukur dan ibadah yang terbaik. Maka doa ini sekaligus juga memproklamirkan kedhaifan kita, kelemahan kita sebagai hamba yang tidak ada daya apa-apa kalau Allah tak memberikan pertolongan, jikalau Ia tak izinkan kita melewatinya dengan kemampuan dan kesanggupan, karena kehendaknya, karena izinnya, karena pertolongan. Maka orang yang bertauhid itu adalah mengandalkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini, apapun aktivitasnya. Ia sadari itu, makanya kesombongan itu jauh daripada hamba-hamba yang seperti ini. Karena ia tahu, sadar dirinya, saya adalah hamba yang lemah.
Saya bukan hamba yang kuat. Yang maha kuat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya tidak ada daya. Inilah makna la hawla wa la quwwata illa billah. Menepis sifat-sifat keangkuhan dalam diri kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kalau Allah tidak menolong, kita tidak sanggup. Nah, maka kita terus membacakan doa itu yang langsung diajarkan Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong hamba agar supaya terus ingat kepadamu, berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan dan telah kita pakai. Bahkan ada hamba itu ataupun kita termasuk selama ini seperti itu, kita harus koreksi diri. Banyak nikmat itu Allah berikan tapi kita pakai salah dalam kehidupan. Allah berikan nikmat tapi ia pakai untuk maksiat. Ini yang berbahaya. Allah berikan karunia tapi salah menggunakan karunia itu. Bukan bersyukur jadinya tapi kufur jadinya. Husni ibadatik, tolong juga hamba agar mempersembahkan, memberikan ibadah terbaik dalam setiap hari, maksimal. Ini doa yang tolong kita panjatkan. Baik, yang kami hormati tentu kepengurusan DKM Masjid Al-Ikhlasiyah yang berbahagia, mulai dari pimpinan sampai ke jajarannya, sampai ke jajarannya paling bawah. Kemudian juga yang kami hormati barisan para ustazah, alim ulama, cendekiawan, guru, khatib yang berhadir pada kuliah subuh kita ini. Mereka adalah penerang dalam kehidupan kita. Orang-orang berilmu di tengah-tengah kita adalah cahaya, sinar. Maka kita hormati mereka, kita hargai mereka, orang-orang berilmu. Ada sedikit statement Rasul itu, kematian satu kabilah, satu suku itu aisaru, lebih ringan, ya, lebih ringan, lebih kecil daripada min mauti alim, daripada mati satu orang yang berilmu. Kita tahu bahwa satu kabilah atau satu suku itu banyak orang, bukan hanya ratusan orang satu suku, bahkan ribuan orang dalam satu suku. Tapi meninggal yang ribuan itu dalam arti tidak ada orang-orang berilmu di situ, tidak ada orang alimnya. Tapi mereka banyak, jumlah yang banyak. Kematian yang banyak itu meskipun ribuan, bahkan puluhan ribu orang dalam satu suku. Kematian puluhan ribu orang itu lebih ringan, aisaru min mauti alim, daripada mati satu ulama. Beginilah Rasul menempatkan kedudukan orang berilmu itu di tengah-tengah kita. 1 banding puluhan ribu, kan begitulah pemahamannya. 1 banding puluhan ribu, lebih ringan. Jadi matinya satu ulama itu lebih berat, dan risikonya pun lebih berat. Kematian para ulama itu adalah seperti lubang yang tidak bisa ditutupi, atau seperti kebocoran dalam sebuah benda, misalnya ban, ya, kendaraan itu, roda, ban roda itu, ada bocor di situ. Bocor ini tak bisa ditempel, ya kan? Misalnya tak bisa ditempel. Begitulah Rasul memberikan perumpamaan. Atau seperti bintang, cahaya yang telah redup sinarnya. Nah, inilah kedudukan orang-orang berilmu di tengah-tengah kita. Maka mari kita cetak anak-anak kita ke depannya supaya semakin ramai orang-orang berilmu di tengah-tengah kita. Supaya semakin terang kehidupan kita bermasyarakat.
Ayo kita cetak. Dan betapa bahagianya, senang dan gembiranya hati orang tua jikalau ia mempunyai anak yang dimana anak ini bisa menyampaikan isi kandungan Quran di hadapan orang banyak. Sungguh berbahagia orang tua yang seperti itu. Satu kebahagiaan, satu kegembiraan, kesenangan yang tidak bisa ditimbang di hati ibu bapaknya kalau anak itu telah bisa menyampaikan Al-Quran, Islam, Sunnah, Rasul di hadapan orang banyak. Bahkan kalau kita tarik kepada profesi kita masing-masing, dalam setiap profesi itu sanggup ia menjadi juru dakwah, bukan harus menjadi penceramah, tidak harus menjadi penyampai tausiah seperti ini, pembicara, tapi dengan profesi mereka masing-masing mereka mengenalkan nilai Islam lewat profesi itu. Dengan ketikan jarinya kah? Dengan bisnisnya kah? Dengan jabatan kekuasaannya kah? Dengan tanda tangannya kah? Orang-orang di sekitarnya itu tertarik kepada Islam. Orang lain semakin mengenal Allah gara-gara upaya dia dari profesinya itu. Kita maknai secara umum saja. Dengan profesi kita masing-masing, kita mengenalkan nilai Islam ini kepada orang lain. Dan akhirnya orang lain tertarik untuk mengenal Islam. Orang lain bersyahadat, misalnya bagi yang belum bersyahadat, masuk Islam dia karena upaya kita, karena usaha kita. Sungguh begitu senang dan luar biasa hati orang tua yang punya anak seperti ini. Dan kepada anak itu, kepada orang yang seperti itu, maka dia mendapatkan kedudukan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul dalam hadis beliau, khairum min humrin na'am, kata beliau, satu orang saja mengenal Islam karena usaha kita, karena upaya kita, maka itu lebih baik daripada kita memiliki seekor onta merah. Onta merah adalah kendaraan paling mahal di zaman Rasul, makanya dibuatnya itu adalah onta merah karena itu kendaraan paling mahal di zaman itu. Hari ini apa kendaraan paling mahal? Lamborghini, Mercedes, mobil Ferrari yang baru. Satu hidayah, satu orang mendapat hidayah karena upaya kita, karena usaha kita dengan profesi kita masing-masing. Orang semakin cinta kepada Islam, dia mendapat hidayah, dia tertarik kepada agamanya Rasulullah ini. Maka itu lebih baik daripada kita punya satu mobil Mercedes atau Ferrari yang baru. Ini semangat dakwah begitu dipompa Rasul kepada setiap umatnya ini, supaya kita tertarik kepada perjuangan dakwah ini, mengenalkan Islam kepada orang lain. Tentu bukan hanya lewat ceramah saja. Jangan berbangga bagi saudara-saudara kita yang punya mobil mewah. Tidak ada harganya itu kalau dibandingkan dengan perjuangan dakwah ini. Kita harus gembira ketika ada keluarga kita yang menduduki posisi ini, menjadi juru dakwah yang mengenalkan nilai Islam dengan profesinya. Kita itu gembira kalau ada keluarga kita yang seperti itu. Dan itulah yang kita mulai cetak mulai hari ini sampai ke depannya. Ayo kita cetak anak-anak dan generasi-generasi kita. Kemudian yang kami hormati selanjutnya, barisan orang tua kami sekalian, kaum bapak, kaum ibu, sungguh luar biasa bisa berhadir di waktu yang berkah ini. Kemudian juga yang kami cintai dan sayangi, anak-anak kami sekalian, masih kecil-kecil seperti ini telah bisa menghadiri sholat subuh berjamaah ke masjid. Ditambah lagi mendengarkan tausiah seperti ini, duduk bersama kita. Mudah-mudahan mereka lah yang menjadi generasi yang cerah di masa depan, generasi emas, menjadi harapan kita, yang menggantikan langkah-langkah perjuangan kita dalam menolong agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini berdasarkan kepada Quran surah Al-Baqarah
148. Ini sebagai dasar pijakan kuliah singkat kita pada kesempatan kali ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul adzim. Setiap umat itu, setiap penganut agama itu ada kiblatnya masing-masing, yang ia menghadap kepada kiblat itu. Maka berlombalah kamu dalam kebaikan. Dimanapun kamu berada, kelak Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah 148. Ayat ini yang menjadi dasar yang memerintahkan kepada kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Berfastabiqul khairat. Jadi ini dasarnya. Ini langsung Quran yang membahasakannya. Fastabiqul khairat. Maka berlombalah kamu dalam kebaikan. Saudara-saudara kita banyak yang menggaungkan ini, yang menggemakan ini, yang menyemarakkan, menyuarakan, ya kan? Ayo berfastabiqul khairat, kata kawan kita yang lain. Mari berfastabiqul khairat, kata si B. Ayo berfastabiqul khairat, kata si C. Bahkan ulama-ulama kita pun dalam setiap ceramah mereka berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Ini istilah yang sangat dekat kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kita perlu memahami Al-Baqarah 148 ini sebelum berbicara tentang fastabiqul khairat. Karena uniknya kata fastabiqul khairat itu tidak ditempatkan di kalimat awal dalam ayat ini, tapi dia di kalimat tengah. Dia tidak di kalimat pertama, tapi di kalimat kedua. Jadi ini yang menarik untuk kita pahami dan kuasai dulu, sebelum kita meneriakkan, menyuarakan dan menyemarakkan, menggemakan, ayo berfastabiqul khairat dalam kehidupan. Ada indikasi awal, pengantar awal yang perlu kita pahami. Maka dia tidak ditaruh di kalimat awal. Tidak salah saudara-saudara kita meneriakkan itu, menyuarakan itu dalam kehidupan. Mari berlomba dalam kebaikan. Tapi perlu kita catat, ada pemahaman awal yang perlu kita tahu. Ada indikasi awal yang perlu kita amankan dan bereskan, yaitu kalimat pertamanya sebelum kalimat kedua itu. Apa kalimat pertamanya, kan gitu? Ayat yang kita bacakan tadi, itu kalimat pertamanya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Ini kalimat pertama. Baru fastabiqul khairat, baru datang kalimat yang kedua. Apa tadi arti walikulli wijhatun huwa muwalliha ini? Setiap penganut agama, setiap umat itu ada kiblatnya masing-masing yang ia yakini dan ia menghadap ke kiblat itu. Ini yang perlu kita dalami dulu terlebih dahulu. Kalau kita baca terjemah saja ini nggak paham kita kemana arah maknanya, kan? Tidak paham. Makanya kita baca pendapat para ulama dalam memperdalam ayat ini, tafsirnya bagaimana.
Setiap umat itu ada kiblatnya masing-masing dan ia menghadap kepada kiblat itu. Jadi sebetulnya setiap umat penganut agama itu atau rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu ada kiblat mereka masing-masing. Dan kita tahu di masa Rasul pun itu tidak langsung ke Makkatul Mukarramah dalam sejarah, ya kan? Setelah turunnya Al-Baqarah 144, baru kiblat kaum muslimin di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang tercinta, baru mengarah ke Masjidil Haram atau Makkatul Mukarramah. Sebelum turun Al-Baqarah 144 ayat 144, kiblat kaum muslimin itu adalah ke Baitul Maqdis di Palestina, Masjidil Aqsa, bukan ke Masjidil Haram. Makanya 148 Al-Baqarah ini berbicara tentang berfastabiqul khairat. Di ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 144 suratul Baqarah, disitulah turunnya ayat yang memerintahkan dipalingkannya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Ka'bah di Makkatul Mukarramah. Jadi pas Nabi itu dalam riwayat menunaikan salat 4 rakaat, 2 rakaatnya itu ke Baitul Maqdis, ya, 2 rakaat ke Baitul Maqdis, maka turun ayat Al-Baqarah 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya kan? Begitu ayatnya. Sungguhnya seringkali kami melihat engkau menengadah, wajahmu menengadah ke langit. Berdoa Nabi itu sambil mengarah ke langit seperti ini, karena beliau lebih menyenangi kiblat kaum muslimin itu ke Ka'bah, Masjidil Haram, bukan ke Baitul Maqdis, bukan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Beliau lebih ridho, lebih senang kaum muslimin itu berkiblat ke Ka'bah. Maka beliau sering berdoa itu. Maka dikabulkan Tuhan doa itu dengan turunnya surah Al-Baqarah itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Seringkali kami melihat engkau menengadah ke langit, wajahmu menengadah ke langit, tanganmu meminta, berdoa engkau. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan palingkan engkau kepada kiblat yang engkau sukai, yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka hadapkanlah dirimu, alihkanlah kiblatmu ke Masjidil Haram. Inilah 144 berbicara tentang pengalihan kiblat di masa Rasulullah itu. Maka 2 rakaat salat 4 rakaat itu 2 rakaatnya ke Baitul Maqdis, 2 rakaatnya lagi ke Masjidil Haram. Masjid yang pengalihan kiblat itu dinamakan Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat di kota Madinah. Bagi para jemaah umroh haji, mereka nanti bisa melihat Masjid Qiblatan itu sejarahnya. Nah, di ayat 148 Al-Baqarah ini dia berbicara sedikit, memangkali ayat itu dengan berbicara kiblat lagi. Padahal sebetulnya permasalahan kiblat telah selesai di 144. Sebelum 148 kan 144, 145, 146, 147, ya kan? Jadi di ayat 148 ini, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dia mengulang kembali sedikit permasalahan kiblat. Memberikan dasar dulu, memberikan pondasi dulu sebelum berfastabiqul khairat. Maka apa makna penghadapan setiap umat beragama ini kepada kiblat? Apa makna kalimat pertamanya itu sebetulnya? Yang pertama, menghadap kepada satu titik umat yang banyak ini. Coba apa maknanya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini makna pertama. Persatuan yang luar biasa dalam kalangan umat Islam dan setiap orang beriman. Kita tidak berbicara umat-umat terdahulu lagi. Umat Islam, umatnya
Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin. Apa makna penghadapan ke kiblat sebetulnya? Seluruhnya di bumi ini umat Islam begitu banyak, tapi kalau beribadah, baik yang ada di timur bumi wajib menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Yang ada di utara bumi wajib menghadap ke Ka'bah. Yang ada di selatan bumi wajib menghadap ke Ka'bah. Yang ada di benua Australia, di Asia Tenggara, di daerah timur bumi ini, semuanya wajib menghadap ke Ka'bah. Di barat bumi ini, Eropa, Amerika, kalau ketika sholat semuanya menghadap ke Ka'bah. Lihat maknanya. Jutaan umat Islam ketika mereka beribadah menghadap kepada satu titik, yaitu ke Ka'bah di Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram. Apa maknanya? Persatuan umat Islam yang luar biasa. Ini makna pertama. Semuanya sama semuanya. Makanya ketika heran, ada peneliti berapa menit di Masjidil Haram itu kan banyak sekali jemaah yang mau ingin sholat kan, tapi imam Masjidil Haram itu berapa menit mengamankan, membariskan ini supaya tertib. Ada yang berpendapat sekitar 10 menit, ada yang mengatakan juga sekitar 5 menit, ada yang mengatakan lebih, tapi tidak sampai 2 menit semuanya sudah aman barisannya. Ya, sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah, kata Imam Masjidil Haram itu. Semuanya telah tahu posisinya dan mengarah ke satu titik, ke Ka'bah itu. Baik yang ada di kanannya, di kirinya, di depannya, di belakang, semuanya menghadap ke Ka'bah itu. Ini kan persatuan umat Islam yang luar biasa. Nah, ini pesan pertama daripada kalimat pertama ini. Persatuan umat Islam yang terus harus kita bina, yang terus harus kita jaga dan pelihara. Tidak boleh berpecah belah. Wala tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu berpecah belah. Ini pesan pertama. Nah, kemudian pesan kedua, kata para ulama tafsir ketika didalami ayat ini, inilah yang menjadi dasar sebelum kita masuk kepada kalimat keduanya, fastabiqul khairat. Apa makna penghadapan kepada kiblat ini? Sebetulnya ketika kita beribadah dalam sholat kita itu, bukan sekadar badan kita yang menghadap ke Ka'bah itu, ke kiblat. Bukan sekadar badan kita yang menghadap, sebetulnya itu adalah hati kita, jiwa kita menghadap kepada pemilik Ka'bah itu, pemilik kiblat itu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang kedua. Dan inilah indikasi awal sebelum berfastabiqul khairat itu. Artinya apa? Hati kita sebetulnya menghadap kepada siapa sebelum melakukan kebaikan. Di sini terkadang orang-orang melakukan fastabiqul khairat itu tak beres. Memang kebaikan yang akan dilakukan, tapi salah hatinya, salah penghadapan hatinya. Di hati ini tempat bersemayamnya niat. Niat dia bukan karena Allah lagi. Hatinya bukan menghadap kepada Allah. Niat dia bukan karena Allah. Tapi ia berlomba dalam kebaikan itu dengan saudaranya karena ada unsur-unsur lain. Apakah karena materialis, uang, duit? Apakah karena ingin jabatan, kekuasaan? Apakah karena ingin dihormati? Atau karena ingin sanjungan dari manusia? Atau karena ingin pujian dari masyarakat? Supaya dibilang alim, ahli ibadah, orang-orang yang soleh, banyak kebaikannya dalam kehidupan. Ini semua hati-hati. Maka ini indikasi awalnya. Niat, dasar, kemana hati kita hadapkan sebelum berfastabiqul khairat itu. Apakah kita berfastabiqul khairat itu semata-mata niat kita karena Allah atau karena yang lain? Karena Allah kah atau karena manusia? Karena mengharapkan ridho dan rahmatnya kah, atau karena mengharapkan dunia dan seluruh perhiasannya? Seperti yang kita katakan tadi, karena ingin jabatan, kekuasaan, tahta, materi, wanita, pujian masyarakat, seperti katakan orang baik dan lain sebagainya.
ingin dihormati, ingin disanjung, ingin popularitas, ingin terkenal dan lain sebagainya. Ini yang kita baca di dalam surat kita sebelum suratul Fatihah itu. Inilah makna yang terdalam. Ini sangat tajam sekali ya, doa iftitah itu. Yang diambil mazhab Syafi'i, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sangat tajam sekali makna kalimatnya. Aku hadapkan wajahku, ya kan? Dalam surat itu, dalam doa iftitah itu, aku hadapkan wajahku. Bukan sekadar wajah sebetulnya yang kita hadapkan, tapi hati kita yang kita hadapkan kepada pencipta langit dan bumi. Dengan lurus, dengan benar, dan dengan tunduk, dengan taat, dengan patuh. Wa ma ana minal musyrikin. Ini yang kalimat tertajam di ujungnya. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku nyatakan, aku ikrarkan, aku tak termasuk orang-orang yang syirik, orang-orang musyrik yang menduakan Allah, yang mensyirikatkan Allah. Aku tak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ketika kita beramal bukan karena Allah, karena ingin manusia, karena ingin sanjungan, pujian, karena ingin popularitas, niat kita telah bercampur, niat kita telah rusak. Berarti kita telah mengingkari ikrar kita itu. Wa ma ana minal musyrikin. Kita telah mengingkari itu karena kita beramal bukan karena Allah lagi. Kita menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beramal, apalagi dalam berfastabiqul khairat. Ada sesuatu yang kita kejar karena ada kepentingan di balik itu, bukan karena Allah. Berhati-hati. Maka indikasi awal yang perlu kita pahami dulu sebelum berfastabiqul khairat, ini dia. Bereskan dulu pondasinya, bereskan dulu dasarnya, bereskan dulu niatnya, amankan dulu akidahnya, ketuhanannya, ketauhidannya. Kalau tak beres, kalau hati kita masih condong kepada manusia, kepada materialis, kepada sanjungan masyarakat, jangan berlomba dalam kebaikan. Kelak kita akan mendapatkan nanti hasil yang buruk dari Allah, bukan hasil yang baik. Inilah yang pernah kami sampaikan. Inputnya saja sudah salah, ya, inputnya salah, prosesnya pun akan salah, outputnya pun akan salah pula. Ini inputnya, pondasinya, niatnya salah, prosesnya pun nanti akan salah, hasilnya pun, outputnya juga salah. Buah yang busuk nanti yang kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala hasilnya, bukan buah yang baik, bukan hasil yang baik. Maka bereskan dulu ketuhanannya, bereskan dulu niatnya sebelum berfastabiqul khairat. Makanya Quran memberikan walikulli wijhatun huwa muwalliha sebagai kalimat awal. Bukan langsung Quran itu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Bukan seperti itu. Tapi dipangkal dulu walikulli wijhatun huwa muwalliha, baru fastabiqul khairat. Permasalahan niat ini kan Nabi dalam hadis beliau telah mengajarkan satu doa kepada kita, dan doa ini sering dibawakan oleh imam-imam kita dalam sholat, ya, sering dibawakan. Mohon maaf, kita pun juga pernah membawakan doa ini dan sering, agar supaya kita dijaga, dipelihara Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat syirik yang kita tahu. Tadi yang kita sampaikan itu sifat-sifat syirik. Kita beramal bukan karena Allah, tapi karena dunia dan seluruh perhiasan yang kita sampaikan tadi. Kita telah syirik itu, menduakan Allah. Sedangkan konsekuensi syirik itu Quran langsung yang mengatakan, bukan ulama tasawuf yang mengatakan. Quran, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ya kan? Jikalau engkau syirikatkan Allah, duakan Allah dalam engkau beramal, la yahbatanna 'amaluk, gugur semua amal-amalmu. Ada pendapat yang mengatakan kalau hanya riya, hanya menggugurkan satu amal,
Tidak. La yahbatunna amaluk. Semua amal-amal kita gugur karena hanya satu amal saja. Nah, inilah konsekuensi syirik itu, menduakan Allah dalam beramal. Makanya niat ini harus betul. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami tak perintahkan kalian menghamba kepada kami beribadah mukhlishina lahuddin, semata-mata hanya untuk menjalankan perintah agama kami, kata Allah. Semata-mata hanya untuk mencari ridho kami, mencari rahmat kami. Illa liwajahillah, tidak lain, tidak bukan, hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada campuran daripada itu. Nabi mengajarkan satu doa kepada kita. Allahumma inni a'udzubika, atau Allahumma inni na'udzubika. Ya Allah, pelihara kami, jaga kami ya Allah. Kepada siapa lagi kita meminta penjagaan, perlindungan, pemeliharaan kalau bukan kepada Allah? Kepada siapa lagi? Ini tanda kelemahan kita, seperti yang kita bilang tadi di awal. Kepada siapa lagi kita meminta perlindungan? Apalagi ini urusan hati. Urusan hati. Yang dimana hati itu adalah dalam genggaman Allah. Hati orang beriman itu dalam genggaman Allah. Dan semua hati itu dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia yang membolak-balikan hati. Makanya sabbit qulubana ala dinik. Tetapkan, teguhkan hati kami di atas agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Karena dia muqallibal qulub. Dia yang membolak-balikan hati. Apalagi sifat syirik ini, termasuk sifat riya ini, sebagai syirik asghar, syirik kecil yang tak nampak. Kalau syirik akbar, syirik besar ya, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon, batu besar, ya kan, datang ke dukun, itu syirik akbar yang jelas di hadapan kita. Tapi kalau syirik asghar yang halus seperti tadi, riya itu, hati-hati. Tidak ada tempat kita berlindung kecuali memanjatkan doa kepada Allah. Hanya kepadanya kita meminta pemeliharaan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamu. Kita hafal doa ini, jemaah sekalian, audiens sekalian, pendengar sekalian. Ayo kita hafal. Ayo kita pahami. Perlu kita hafal dan pahami doa ini, dan kita bawakan dalam doa-doa kita, supaya selamat amal-amal kita yang banyak. Sholat kita banyak, puasa kita banyak, baca Quran kita banyak, sedekah infak kita banyak. Bahkan ada yang haji dan umroh dan lain sebagainya. Sumbangan kepada agama ini sangat banyak. Tapi itu bisa rosak semuanya kalau niatnya salah. Itu bisa rosak semuanya kalau niatnya bukan karena Allah. Berhati-hati. Tidak ada yang bisa menjaga hati kita kecuali Allah yang menjaga. Dan cara kita mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan itu adalah dengan membaca doa ini, memahaminya, memaknainya, merenungkannya, memanjatkannya dalam doa-doa kita. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau. Pelihara kami ya Allah daripada sifat syirik yang kami tahu. Tadi telah kita paparkan, syirik itu banyak. Beramal karena ingin pujian, beramal karena ingin disanjung masyarakat, karena ingin popularitas, karena ingin terkenal, karena ingin supaya kehormatan, dihormati orang, dihargai orang, karena ingin jabatan kekuasaan, karena ingin wanita dan lain sebagainya, karena ingin duit. Berhati-hati. Ini sifat syirik yang kita tahu. Kita berlindung kepada Allah. Dan doanya tak sampai situ. Rasul komplit, perfect, sempurna, padat dalam memberikan doa itu. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Tadi kita minta perlindungan kepada Allah dari sifat syirik yang kita tahu. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah daripada sifat syirik yang belum kami tahu. Ternyata dari doa ini bisa kita pahami bahwa sifat syirik itu, unsur-unsur syirik itu ternyata masih banyak.
Ada lagi unsur syirik yang belum kita tahu, kita tidak tahu. Maka kita mohon ampun kepada Allah daripada sifat syirik yang belum kita tahu ini. Berlindung kita kepada Allah daripada yang sudah kita tahu, sifat-sifat syirik itu, unsur-unsur syirik itu, dan kita mohon ampun kepada Allah daripada unsur syirik itu yang belum kita tahu. Begitu komplit doa yang diajarkan Rasul ini. Mari kita hafal doa ini. Kalau perlu nanti kita tuliskan, lalu disalin, dikopi, sebarkan kepada jemaah. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak hadir di majelis ini. Beruntung orang-orang yang hadir di majelis ini. Kita berbeda dengan orang-orang yang tak mau menuntut ilmu, yang tak mau hadir ke majelis ilmu. Berbeda, sungguh berbeda sekali. Qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Quran. Katakan, tegas katakan, kata Quran. Sungguh sangat berbeda orang-orang yang mau belajar itu dengan yang tidak belajar. Apakah sama orang-orang yang mau belajar dengan yang tidak belajar? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang hadir ke majelis ta'lim atau yang tidak hadir? Hari ini kita telah menebarkan satu pegangan dalam beramal. Doa yang diajarkan Rasul di hadis riwayat Ahmad itu. Dan doanya sangat dalam sekali maknanya, seperti yang barusan kita paparkan dan jelaskan. Tidak ada amal ibadah ini semuanya nanti kalau dia salah. Tidak ada, gugur. Berhati-hati. Makanya sebelum berfastabiqul khairat, ini yang kita amankan. Ini yang kita bereskan dulu. Makanya dia ditempatkan di kalimat awal permasalahan niat pondasi ini, bukan di kalimat kedua. Fastabiqul khairatnya itu ditempatkan di kalimat kedua. Maka jika sudah aman kalimat pertama ini, aman pondasinya, aman niatnya, aman dasarnya, maka fastabiqul khairat, langsung Quran menyambung. Walikulli bijihatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kata fa dalam bahasa Arab itu adalah penyambung dua kalimat yang tidak membutuhkan jeda yang lama. Itu maknanya fa itu. Fa di situ penyambung dua kalimat yang tidak memberikan jeda yang lama. Artinya segera. Kalau sudah aman pondasinya, aman tauhidnya, aman niatnya, segeralah engkau berlomba dalam kebaikan. Jangan lama-lamakan lagi kalau sudah aman yang pertama tadi. Kalau belum aman ya jangan. Karena capeknya saja nanti. Kalau sudah aman silakan segera berlomba. Fastabiqul khairat, maka berlombalah kamu dalam kebaikan. Kebaikan sangat banyak dalam kehidupan ini. Tidak bisa kita paparkan satu persatu kebaikan itu dalam majelis ini, waktu sangat singkat. Ini sudah berapa? 40 menit lebih. Tak perlu kita paparkan lagi kebaikan-kebaikan yang banyak itu. Satu saja, kehadiran kita ke majelis ilmu seperti ini adalah kebaikan yang luar biasa. Maka merugi saudara-saudara kita tadi yang bubar terlebih dahulu setelah menunaikan salat subuh berjamaah, mereka pulang. Sungguh merugi mereka. Dan kitalah yang diunggulkan Allah, yang diistimewakan Allah, yang dimenangkan Allah. Kita telah berlomba dengan mereka dan kita telah menang daripada mereka. Apalagi yang tidak hadir sama sekali. Salat subuh pun tadi tak hadir kan? Apalagi mendengarkan tausiah seperti ini, tak hadir juga. Kitalah orang-orangnya itu yang berlomba dalam kebaikan itu. Maka maknailah langkah-langkah kita menghadiri majelis ilmu di subuh kali ini. Maknai itu. Ini adalah perlombaan dalam kebaikan. Ayo kita maknai. Sungguh luar biasa orang-orang yang hadir ke majelis ilmu itu. Karena ini kebaikan, kita ungkap sedikit 4 yang mereka dapatkan dalam kehidupan. Pertama, sakinah, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan dalam kehidupan. Kedamaian itu didapatkan di majelis ilmu. Ketenteraman batin, ketenteraman jiwa itu didapatkan di majelis ilmu. Di sini Allah taburkan ketenangan itu. Di sini Allah taburkan ke hati orang-orang yang datang. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan ke hati mereka.
Sekarang banyak kali yang mencari ketenangan itu lewat maksiat, lewat narkoba, ya kan? Supaya tenang, supaya nyantai, tenang, lewat feel, ya kan? Lewat apa? Nama apa? Bahan-bahan narkoba itu sabu, ya kan? Lewat minuman keras beralkohol, minuman khamar, dan juga perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Begini mereka mencari nyantai itu dalam kehidupan orang-orang lain itu. Justru tenangnya itu sebentar. Setelah biusnya habis, maka kembali gelisah hatinya. Karena ini salah jalan. Ini kan salah trik. Bukan seperti ini triknya mencapai ketenangan itu, mendapatkan ketenangan itu. Hadir ke majelis ta'lim, hadir ke majelis ilmu. Ini triknya, ini caranya yang diajarkan Islam langsung. Ini salah langkah menjadi ketenangan itu. Bagaimana? Kalau salahnya bagaimana? Gelisah, bertambah gelisah. Dikonsumsi lagi, tenang sebentar, bertambah gelisah lagi habis itu. Habis kekuatannya, habis biusnya, habis energinya. Tidak ada. Begitupun kepada pelaku maksiat. Nikmat katanya, nikmat. Ya kan, nikmat berbuat maksiat itu. Tapi nikmatnya itu hanya sebentar. Setelah kenikmatan itu selesai, maka kegelisahan yang luar biasa akan bertaburan di jiwanya orang-orang yang berbuat maksiat itu. Tidak pernah tenang. Karena dia menolak, dia itu melawan naluri penciptaan jiwa dan hati itu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya kan? Hanya dengan ingat kepada Allah, hanya dengan datang menghadiri majelis ilmu seperti ini, karena di sini zikir kita semakin tinggi kepada Allah, karena Quran disampaikan, hadis disampaikan, ingatan kita, zikir kita semakin kuat kepada Allah, hati menjadi tenang. Dibuka pencerahan tentang Islam ini, ditebarkan nilai-nilai Islam itu, kita semakin takwa, semakin takut kepada Allah, hati menjadi tenang. Begini cara mendapatkannya. Nah, inilah kodratnya mendapatkan ketenangan itu, berzikir kepada Allah, hadiri majelis ilmu. Saudara-saudara kita yang lain menentang ini, mereka bermaksiat, ini bertentangan dengan kodratnya, nggak pernah jumpa. Akhirnya kegelisahan yang mereka dapatkan dalam kehidupan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua, beginilah cara orang-orang beriman itu mendapatkan rahmat dari Allah, hadir ke majelis ilmu, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Sungguh, kalau bukan rahmat Allah, kita tidak bisa hadir salat subuh berjemaah serta hadir ke majelis ilmu ini, karena Allah merahmati kita. Sungguh, di keluarga kita, kalau bukan rahmat Allah, maka tidak ada ketenangan dalam keluarga, karena Allah merahmati keluarga itu, makanya tenang. Sungguh, kalau bukan karena rahmat Allah, kemerdekaan negeri kita yang besar ini tidak pernah diraih dengan senjata bambu runcing saja. Senjata zahirnya bambu runcing, ya kan? Mustahil mencapai kemerdekaan. Tapi dengan adanya rahmat Allah itu, kita merdeka. Begitu besar negeri ini, merdeka juga kita. Dan itu dicantumkan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar kita, atas berkat rahmat Allah itu. Rahmat Allah. Di mana kita dapatkan rahmat Allah itu? Di majelis ta'lim seperti ini, Allah taburkan rahmatnya. Dua, yang ketiga adalah wahabbatuhumul malaikah. Malaikat berkerumunan di samping kiri kanan kita. Di depan belakang kita malaikat berkerumunan. Satu panggung kita, satu tempat kita dengan para malaikat. Sungguh luar biasa. Jangan berbangga satu tempat, satu panggung dengan para pejabat. Jangan berbangga. Ini satu foto, satu selfie dengan pemangku jabatan. Dia senangnya sudah luar biasa. Dia gembiranya sudah luar biasa. Bahkan datang congkaknya. Di sampingnya ada orang kaya. Di sampingnya ada orang yang punya kekuasaan. Gubernur, presiden, menteri dan lain sebagainya. Bupati, wali kota. Dia sudah merasa senang. Tidak diajarkan di Islam seperti ini. Yang di samping kita itu adalah makhluk yang biasa, manusia yang punya salah. Tapi orang-orang yang hadir ke majelis ilmu itu, satu panggung mereka dengan makhluk Allah yang tidak ada salahnya. Malaikat tak bersalah.
Malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Mereka tak punya dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di surat Tahrim itu. Tak pernah mereka membangkang perintah Allah. Dan mereka selalu menuruti apa yang diperintahkan kepada mereka. Tak pernah bersalah. Itulah satu panggung dengan kita. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ditaburkan. Malaikat Allah berkerumunan di samping kiri kanan kita. Bahkan mereka sampai ke langit dunia, kata Rasulullah. Bertingkat-tingkat sampai ke langit dunia malaikat itu. Kenapa? Karena mereka gembira, senang kepada ilmu yang dipelajari di majelis taklim itu. Yang kedua, kenapa? Karena mereka senang kepada orang-orang yang hadir untuk belajar ilmu. Senang kepada kita. Jadi kita jangan hanya berbangga diri ketika satu foto, satu panggung, satu pentas dengan orang-orang pejabat. Mereka itu manusia yang ada salah. Kita harus lebih senang dan gembira hadir ke majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu, meskipun tak nampak, kita satu tempat dengan malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, yang keempat. Beginilah cara orang-orang beriman itu. Agar supaya namanya Allah viralkan di kalangan langit. Allah popularitaskan dia. Allah angkat, Allah sebut-sebut namanya di kalangan malaikatnya di langit. Banyak orang hari ini mencari viral di dunia, mencari popularitas, terkenal di dunia, di manusia, di hadapan manusia, dalam pandangan manusia saja. Tapi dalam pandangan Allah dan malaikatnya di langit, dia tidak mau viral. Orang-orang yang datang ke majelis ilmu, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah sebut-sebut nama-nama mereka, si A, si B, si C, si D, si A, si B, si C. Ya sebut-sebutkan, ya bangga-banggakan, ya viralkan di kalangan malaikatnya di penduduk langit. Sungguh luar biasa. Jangan cari viral di dunia, tapi cari viral, populer, terkenal di langit. Dengan cara apa kita? Hadiri majelis ilmu seperti ini. Masya Allah, Islam ini komplit memberikan pegangan dan prinsip kepada kita dalam berkehidupan. Nah, inilah kebaikan itu. Salah satu contohnya, hadir ke majelis ilmu. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kita yang lain yang bisa kita lakukan. Setelah tadi niatnya aman, pondasinya, kemudian kita bersemangat dalam berbuat kebaikan ini dalam kehidupan. Fastabiqul khairat itu. Dan belum selesai. Audiens sekalian, belum selesai. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tutup ini ayat. Aman niatnya, semangatnya pun aman, ya. Tapi belum tentu aman pada prosesnya. Maka Al-Quran memberikan pedoman dan pegangan, bahkan ancaman Quran, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kamu berada, berfastabiqul khairat itu, kelak nanti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Apa maknanya? Pengawasan Allah kepada kita dalam berfastabiqul khairat. Allah mengawasi kita dalam berfastabiqul khairat. Karena banyak aman niatnya orang berbuat amal kebaikan ini. Semangat dia pun luar biasa. Tapi langkah-langkah dalam menjalankan fastabiqul khairat itu, prosedurnya adalah salah, menabrak nilai Islam itu sendiri, menabrak akhlak yang mulia. Prosesnya salah, inputnya benar, tapi prosesnya salah, prosedurnya salah. Tidak menjunjung tinggi hukum Allah dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai mulia dalam Islam. Kita ambil langsung contoh supaya paham. MTQ itu adalah perlombaan dalam kebaikan yang luar biasa. MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Anak-anak kita berlomba. Tapi ketika MTQ itu ada orang tua peserta yang berlomba itu menyogok jurinya. MTQ-nya benar, ini adalah kebaikan, inilah fastabiqul khairat. Membaca Quran itu fastabiqul khairat. Itu amal kebaikan yang luar biasa. Tapi cara yang ditempuh untuk sampai finish mendapatkan kemenangan salah. Maka hasilnya pun nanti dari Allah akan salah.
Di dunia ia dapatkan juara itu karena dia sogok juri-jurinya, disogok orang tuanya lah juri-jurinya ini supaya memenangkan anaknya, padahal anaknya tak berkompeten. Satu. Yang kedua, masuk kepada perusahaan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang baik, ya, memberikan rizki yang halal dan berkah kepada kita supaya kita bisa berkehidupan dengan baik, beramal ibadah dengan baik. Rizkinya halal, rizkinya berkah, tapi cara kita masuk kepada perusahaan itu pakai ordal orang dalam, bahkan sogok menyogok. Yang lebih parahnya lagi, kita tak berkompetensi, kita tak ada kemampuan dalam perusahaan itu, dalam bidang profesi itu, tapi dipaksakan masuk, nepotisme orang dalam. Kebaikan ini nampaknya kebaikan, tapi cara yang ditempuh untuk mendapatkan itu adalah salah. Inilah yang dimaknakan prosedurnya salah. Inilah yang diartikan menabrak nilai Islam itu sendiri, menabrak hukum Islam itu sendiri. Ancaman Quran, Allah mengawasi kita dimanapun kita berada. Kelak ia akan kumpulkan kita. Pengawasan Allah terus menerus. Allah tak buta. Maka dan ditabrak nilai-nilai Islam itu. Prosedurnya harus benar, lalui prosedur yang benar, lalui. Kalau memang tak masuk ya udah, cari yang lain. Kalau memang kita tak berkompeten di situ ya udah, jangan dipaksakan dengan menabrak nilai-nilai yang mulia dengan salah langkah. Kelak kita semua nanti akan Allah kumpulkan di hari kiamat. Pengawasan Allah dan tanggung jawab kita tidak berlepas. Dunia ini asal kita tahu bukan finish yang sebenarnya. Okelah dapat pekerjaan itu, okelah dapat juara itu di MTQ misalnya kan, tapi ini bukan akhir daripada segalanya. Inilah maksud aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Kelak semuanya akan menerima konsekuensi dari Allah, dan kehidupan di akhirat sanalah kehidupan yang benar. Setiap kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini, dan di sanalah hasil yang sebenarnya, hasil daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mendapatkan hasil yang baik ataukah hasil yang buruk? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di penutupan ayat, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bukan kita yang mengatur Allah, ya, bukan kita. Di ujungnya nanti Allah yang berkehendak kepada kita. Kita lemah, tidak ada apa-apanya. Di mahkamah Allah nanti kita tidak ada apa-apanya. Di dunia ini kita semau kita, tapi nanti kalau di mahkamah Allah, di pengadilan Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang tidak bisa disogok, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakim yang seadil-adilnya Allah. Maka inilah pegangan-pegangan kita di dalam berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kesimpulannya, amankan niatnya. Kalau setelah aman niatnya, maka berlombalah dalam kebaikan. Dan dalam kebaikan ini pun, perlombaan ini jangan ditabrak akhlak yang mulia. Harus betul prosesnya, harus betul jalannya, harus betul caranya, langkah-langkahnya. Jangan ditabrak hukum Allah itu. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan hasil dari Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan akhirat. Hasil yang baik tentunya, ridho, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pemahaman yang perlu kita pegang dalam harian kita. Mulai nanti detik selesainya majelis ini, kebaikan akan dipampangkan di hadapan kita, ya kan? Karena tiap hari kita berbuat baik. Tapi ini yang kita bawa, pegangan ini, ayat 148 Al-Baqarah ini yang kita bawa sebagai pegangan kita dalam beramal kebaikan di setiap hari-hari kita sampai ajal menjemput kita. Salah khilafnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian, terkhusus kepada yang menyampaikan. Tentu banyak kesalahan dari yang menyampaikan, yang berbicara. Kesalahan itu semua bersumber dari yang berbicara. Yang salah bersumber dari kami, tapi yang benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan ambil yang benar saja, yang positifnya. Yang negatifnya, yang khilaf, yang salahnya silakan dibuang. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.